Selamat siang Bapak. Silakan duduk Pak. Perkenalkan, saya Dr. Alia yang menjaga pada pagi hari ini. Nama Bapak siapa Bapak? Bapak Agung Bawo ya. Umurnya berapa sekarang? Sekarang umur saya 57 tahun. 57 tahun. Tempat tinggalnya di mana Bapak? Tinggalnya saya di Bangkalan. Di Bangkalan ya. Keluhannya datang kemari karena apa Pak? Ini saya udah 3 hari sudah sesak napas. Sekarang berhenti napasnya, maka saya datang ke dokter. Untuk selanjutnya, untuk menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan beberapa menit. Apakah Bapak bersedia? Pemeriksaan bersedia. Nah, silahkan ke meja pemeriksaan Bapak. Buka bajunya Bapak, sembari membuka baju, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Pemeriksaan fisik paru terdiri dari 4 bagian. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat auskultasi. Jadi dokter berada di sebelah kanan pasien. Jadi yang pertama kita melakukan inspeksi. Jadi inspeksi menilai secara langsung keadaan umum pasien. Jadi yang pertama inspeksi dilakukan dengan melihat keadaan umum pernapasan pasien, apakah pasien ada sesak atau tidak. Nah, selanjutnya perhatikan juga apakah ada penggunaan otot bantu pernapasan pada pasien. Jadi pada pasien tidak ada penggunaan alat bantu pernapasan. Nah, selanjutnya juga dilihat apakah ada pernapasan cuping hidung. Pada pasien tidak ada pernapasan cuping hidung. Selain itu juga diperhatikan apakah ada irama napas yang abnormal seperti Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, ataupun agnostik. Yang kedua, inspeksi kulit terkait pernapasan pasien. Jadi dilihat apakah pada pasien terdapat sianosis yang dapat kita lihat pada bibir pasien. Selain itu bisa kita lihat tanda kebiruan pada tangan kuku pasien. Perhatikan juga kulit dari pasien apakah pucat atau tidak. Jadi pada pasien untuk sianosis tidak ada dan kulitnya tidak pucat. 3. Pemeriksaan inspeksi leher terhadap pernapasan. Jadi yang dinilai yang pertama yaitu apakah ada otot bantu pernapasan, yang dimana di sini ada otot sternocleidomastoideus, di sini tidak ada otot bantu pernapasan. Yang kedua, apakah ada bendungan pena leher, di sini tidak ada bendungan pena leher. Yang ketiga, perhatikan juga apakah ada pembesaran kelenjar limfe pada leher ataupun pada supraklavikular kanan kiri. Jadi di sini tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Jadi yang keempat, dilakukan inspeksi ekstremitas terhadap pernapasan. Jadi yang dinilai kuku pasien apakah ada clubbing finger atau tidak. Jadi yang kelima, kita lakukan inspeksi dada depan. Pertama yang harus kita nilai yaitu bentuk dan diameter dada. Bentuk dada, diameter dada antara anterior posterior dan sagital. Perbandingan normalnya yaitu 1:2. Selanjutnya yang harus kita nilai yaitu sela iga. Jadi sela iga antara kiri dan kanan kita bandingkan apakah ada pelebaran sela iga atau tidak. Di sini tidak ada pelebaran sela iga. Kita juga harus memperhatikan bentuk dada. Jadi bentuk dada yang bisa kita lihat secara abnormal seperti pigeon chest, barrel chest, flat chest, unilateral flattening ataupun unilateral prominence. Di sini tidak ada kelainan. Di sini tidak ada kelainan. Selanjutnya juga kita nilai apakah ada kelainan dada yang lain seperti jaringan parut, tumor,
ginekomasti pada pasien pria atau laki-laki. Selain itu kita juga bisa nilai apakah ada emfisema subkutis atau tidak. Di sini tidak ada emfisema subkutis. Selain itu kita juga bisa nilai apakah ada retraksi interkostal. Di sini tidak ada retraksi interkostal. Nah, selanjutnya kita nilai apakah dada kiri dan kanan simetris atau tidak. Kita nilai secara statis dan dinamis. Bapak bisa tidak bernapas bentar. Jadi kita nilai secara statis, dada kiri dan dada kanan simetris, tidak ada kelainan. Kita juga nilai pada saat keadaan dinamis. Jadi pada pasien dada kanan dan kiri simetris. Selanjutnya kita nilai frekuensi napas pada pasien. Kita nilai dalam 1 menit. Jadi normalnya frekuensi napas pada pasien dalam 1 menit, pada pasien dewasa 12-16 kali per menit. Selain itu kita juga nilai irama pernapasan. Apakah ada irama pernapasan abnormal atau tidak. Seperti Cheyne-Stokes, apnoe, Kussmaul, ataupun Biot. Kita juga melihat pernapasan apakah pernapasan torakoabdominal ataupun abdominotorakal. Kita melakukan palpasi dada secara umum. Kita nilai apakah ada krepitasi, apakah ada nyeri tekan ataupun tumor pada dada. Jadi di sini tidak ada kelainan. Selanjutnya kita menilai sela iga pada pasien antara kanan dan kiri. Kita nilai apakah ada pelebaran sela iga atau tidak. Di sini tidak ada pelebaran sela iga. Selanjutnya kita melakukan ekspansi pada dada dengan meletakkan tangan dan menyatukan ibu jari seperti ini. Bapak bisa tarik napasnya dengan dalam. Kita nilai antara kanan dan kiri, dadanya bergerak secara simetris atau tidak. Jadi di sini dadanya mengembang secara simetris. Tarik napas, Bapak. Tarik napas, Bapak. Tarik napas, Bapak. Selanjutnya kita menilai traktil primitus. Kita nilai dengan teliti getaran yang ditimbulkan dari pernapasan pasien. Bapak bisa bilang 77. 77. Lagi Bapak. 77. Lagi. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Jadi pada pasien tidak ada getaran yang abnormal, jadi simetris antara kanan dan kiri. Di bagian ketiga kita akan melakukan perkusi. Perkusi yang pertama kita akan melakukan perkusi semua titik di lapangan paru, dimulai dari atas, dari apeks ke bawah. Jadi normalnya suaranya akan sonor. Kita bisa lakukan. Suara bisa berbeda, seperti pada efusi pleura akan ditemukan suara redup, dan pada pneumotorak akan ditemukan suara hipersonor. Nah, selanjutnya dilakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan hati. Jadi kita menarik garis di mid clavicular line kanan, kita melakukan perkusi dari atas, kita akan menemukan suara yang perubahan suara dari sonor ke redup.
Ini merupakan batas paru dan hati. Nah, selanjutnya kita akan menggeser 2 jari untuk menilai peranjakan pada pasien, peranjakan paru. Jadi Bapak bisa untuk tidak tahan nafas sebentar. Jadi ini merupakan peranjakan pada pasien. Nah, selanjutnya kita melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan jantung kanan. Kita tarik garis 2 jari di atas batas jantung hati tadi, kita melakukan perkusi ke kiri. Ini merupakan batas jantung dan paru kanan. Selanjutnya kita akan menentukan batas paru dan lambung. Kita menarik garis aksila kiri, kita melakukan perkusi dari atas. Akan terdapat perubahan suara dari sonor ke timpani jika lambung kosong, dan akan menemukan perubahan suara sonor ke redup jika lambung terisi. Ini merupakan suara batas dari paru dan lambung. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas paru dan jantung kiri atau mediastinum. Kita lakukan 2 jari di atas batas paru lambung. Kita lakukan perkusi, akan ditemukan suara dari sonor ke redup. Jadi ini batas jantung kiri dan paru. Dan 4, kita akan menilai auskultasi pada pasien. Auskultasi dilakukan menggunakan stetoskop. Jadi dimulai dari apex ke bawah. Jadi pasien disuruh untuk bernapas. Normalnya kita akan menemukan nafas vesikuler pada pasien, tetapi bisa juga terjadi bronkopesikular. Selain itu bisa juga ada pernapasan tidak normal seperti ronki, wheezing, rales, dan lain-lain. Selanjutnya kita menilai premitus pada pasien. Bapak bisa bilang 77. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77. Jadi antaran premitusnya antara dada kiri dan kanan simetris, dan suara napas kanan dan kiri sama.
pemeriksaan paru bagian belakang. Jadi Bapak bisa duduk dulu. Sama dengan pemeriksaan paru anterior, untuk pemeriksaan paru posterior dilakukan dengan 4 bagian. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat auskultasi. Yang pertama inspeksi. Jadi inspeksi kita lihat dari punggung pasien dari atas ke bawah, nilai apakah ada kelainan seperti jaringan parut, tumor, ataupun kelainan pada tulang belakang seperti skoliosis ataupun kiposis. Jadi di sini tidak ada kelainan. Bagian kedua, kita akan melakukan palpasi di seluruh lapangan paru anterior. Kita nilai apakah ada krepitasi, apakah ada nyeri tekan ataupun jaringan parut, dan lain-lain. Jadi di sini dalam keadaan normal. Selanjutnya dilakukan dengan ekspansi dada. Kita lakukan, Bapak bisa bernapas dengan dalam. Napas dengan dalam. Napas dengan dalam. Napas dengan dalam. Jadi pengembangan dada kanan dan kiri dalam keadaan simetris, tidak ada kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan taktil primitus. Kita nilai hantaran dari pernapasan pasien. Jadi normalnya antara kiri dan kanan simetris. Bapak bisa bilang 77. 77 77 77 77 77 77 77 77. Jadi hantarannya antara kiri dan kanan simetris dan sama. Bagian ketiga kita melakukan perkusi. Perkusi dilakukan semua lapangan paru dari apex. Kita perkusi. Jadi normalnya akan ditemukan suara sonor. Jadi suaranya sonor di semua lapangan paru. Selanjutnya dilakukan menentukan batas paru kanan. Jadi kita lakukan perkusi dari ujung scapula. Jadi kita hitung dari torakal 1, tingginya paru 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setinggi torakal 9. Selanjutnya kita melakukan perkusi untuk menentukan batas paru kiri. Lakukan di scapula. Kita temukan dari suara sonor redup. Jadi suaranya di sini kita hitung lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tinggi torakal 10. Selanjutnya kita melakukan bagian yang keempat, yaitu auskultasi paru posterior. Jadi kita lakukan, kita nilai pernapasannya yang normalnya vesikuler. Bisa bernapas apa? 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 Bernapas apa?
Jadi pemeriksaannya sudah selesai, ditemukan suara napas paru posterior pada semua lapangan paru normal yaitu vesikuler. Ya Bapak, pemeriksaannya sudah selesai, Bapak bisa memakai bajunya kembali dan Bapak bisa kembali lagi ke meja yang tadi. Pak, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tadi, Bapak menderita radang paru. Nah, jadi saya akan meresepkan obat yang bisa ditebus di apotek. Jadi untuk selanjutnya, Bapak bisa kontrol lagi 3 hari ke sini. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, terima kasih Bapak. Sama-sama.